Baik, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 12 Mei 2025 bersama saya Fiorena Ceretno. Beragam informasi terupdate akan kami sajikan baik itu dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di sore hari ini informasi mengenai daftar sejak SMP Farhat, pengusaha muda asal Maluku Utara berusia 23 tahun akhirnya berangkat haji. Dan tentu untuk informasi lebih lengkapnya maksud saya, kami sudah terhubung dengan rekan Kadri dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Kadri. Baik, selamat sore rekan Vio di studio Tribun Timur. Iya, baik. Sebelum kita fokus kepada sosok pengusaha muda asal Maluku Utara, tentunya kita ingin mengetahui juga bagaimana sebenarnya gambaran atau juga situasi suasana saat kedatangan CJH dari Kloter Maluku Utara itu sendiri. Silakan. Ya, baik, terima kasih rekan Vio dan selamat sore Tribuners dimanapun berada. Di mana saat ini saya berada di Aula Arafah, di mana di Aula Arafah ini tempat para jamaah haji dilakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan kesehatan termasuk pemberian uang akomodasi dan living cost. Selain itu, pantauan kami saat ini bisa jamaah haji Kloter 18 baru-baru saja dari Kabupaten Pangkep dan Sulawesi Barat saat asrama haji Embarkasi Makassar. Seperti halnya dengan jamaah haji dari Maluku Utara, para jamaah haji kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian pemberian living cost dan berbagai pemeriksaan dokumen-dokumen penting sebelum diberangkatkan menuju Madeira esok hari. Seperti itu rekan Pion terkait situasinya. Oke, baik. Berarti untuk kedatangan dari Kloter 17 sendiri, apakah kemudian proses penerimaannya berlangsung lancar atau ada kendala tantangan yang dihadapi? Ya, baik rekan Pion dapat kami informasikan terkait kedatangan para jamaah haji Kloter 17 asal Maluku Utara ini sebanyak 3 kloter yang hadir, dan pada hari ini kloter 17 merupakan kloter terakhir dari Provinsi Maluku Utara, di mana kedatangan mereka ini sebanyak kurang lebih 390 jamaah haji kloter 17 yang baru saja tiba di asrama haji Embarkasi Makassar. Seperti itu rekan Vio. Baik, dan bagaimana kemudian kabar dari para CJH khususnya di Kloter 17 sendiri, apakah semuanya sehat atau mungkin ada kemudian yang terkendala karena atau sudah Ya, baik rekan Vio, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Ketua Rombongan Jamaah Haji Kloter 17 khususnya Ketua Rombongan 5, ia menyampaikan kepada kami bahwa ada salah satu jamaah haji asal Maluku Utara yang terpaksa dipulangkan karena sedang mengalami penurunan kesehatan dan akan menyusul jika telah atau kondisinya sudah membaik. Seperti itu rekan Vio. informasi yang Anda himpun laka wal mulk la syarika lak, apakah memang kemudian artinya akan betul-betul diberangkatkan atau kemudian menunggu update informasi terbarunya? Ya, baik rekan Pio, dapat kami informasikan jenis sakit secara spesifik yang dialami salah satu jamaah haji Kloter 17 ini. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi, namun yang kami informasikan setelah kami melakukan peninjauan di asrama haji Embarkasi Makassar ini, terdapat suatu klinik di mana di poliklinik ini para jamaah haji yang mengalami penurunan kesehatan sebelum diberangkatkan ke asrama haji kemudian dilakukan pemeriksaan, dan ketika para jamaah haji ini mengalami kondisi kesehatan yang tidak bisa ditangani oleh poliklinik di asrama haji Embarkasi Makassar ini, maka akan dilakukan
dirujuk atau dibawa ke rumah sakit yang dapat menangani terkait pemulihan jamaah haji yang mengalami penurunan tingkat kesehatan saat itu. Seperti itu, rekan Pio. Iya, rekan Kadri, mungkin kita kembali kepada CGH asal Batam sendiri, yang dimana kloter 17 ini merupakan kloter terakhir dari para calon jemaah asal dari Maluku Utara. Benar demikian, rekan Kadri? Ya, benar seperti itu, rekan Pio. Jadi di jamaah haji ini kloter 17 ini memang adalah kloter terakhir, dari mana sebelumnya ada dua kloter sebelumnya, yakni kloter 13 dan 15, di mana jumlah jamaah haji secara keseluruhan asal Provinsi Maluku Utara ini sebanyak 1.073 jamaah haji. Seperti itu, rekan Pio. Dan yang menjadi pertanyaan kemudian bagaimana antusiasme dan juga kemudian bisa digambarkan mereka ini para calon jemaah haji khususnya yang berasal dari Maluku Utara harus menunggu berapa lama? Seperti kan biasa kalau di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri berbeda-beda setiap kabupaten atau kota. Nah, kalau di Ternate mungkin khususnya merupakan bagian dari Maluku Utara, mereka harus menunggu berapa tahun untuk bisa naik haji? Ada informasi mengenai hal tersebut? Baik, rekan Kadri, sepertinya suaranya terputus. Jadwal pemberangkatan menuju ke Mekah, Arab Saudi, dikarenakan memang jadwal tunggu dari kota Ternate atau di Maluku Utara ini sampai dengan hampir tahun, seperti itu, rekan Pio, sehingga para jamaah haji ini betul-betul menyampaikan kepada kami mereka merasa haru. Selain itu mereka juga menyampaikan rasa syukurnya karena dapat berangkat haji pada tahun ini. Seperti itu, rekan Pio. Oke, baik. Sejalan dengan hal tersebut, rekan Kadri, kan untuk Maluku Utara sendiri waktu atau jadwal tunggunya hampir mencapai di 20 tahun lamanya. Kemudian ada informasi juga datangnya dari perwakilan masyarakat Maluku Utara yang merupakan pengusaha muda yang berhasil Anda liput. Ini boleh disampaikan juga kepada Tribuners mengenai sosok pengusaha muda ini seperti apa, kemudian perjalanannya hingga bisa kemudian berangkat di tahun ini. Ya, benar Vio, bahwa kami tadi sempat mewawancarai salah satu jamaah haji muda berusia 23 tahun bernama Muhammad Farhan Tunisa. Jadi Farhat ini dia merupakan pengusaha di bidang penjualan baju di rumahnya, di mana ia memang didaftarkan haji oleh orang tuanya sejak duduk di bangku kelas 1 SMP. Setelah itu menunggu gilirannya tiba, akan tetapi sebelumnya memang kedua orang tua dari Farhat ini memang telah berangkat terlebih dahulu. Sehingga pada tahun ini 2025 telah tiba waktunya Farhat untuk berangkat haji. Di mana jadwal yang kami peroleh bahwa kloter 17 ini akan berangkat besok sekitar pukul 17:10 WITA menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Selain juga sempat berbincang dengan Farhat ini, di mana ia merupakan anak pertama dari tiga orang bersaudara. Eh, Kemudian terkait persiapannya juga ia menyampaikan kepada kami dia sudah mempersiapkan terkait bagaimana prosesi haji mulai seperti manasik haji. Selain itu, ia juga menceritakan kepada kami sejak tahun 2022 ia sudah memulai usahanya tersebut di rumahnya sendiri, di mana omset yang ia sampaikan kepada kami, omset pendapatan yakni bisa sampai memenuhi kebutuhan harinya atau sampai dengan jutaan rupiah. Seperti itu, rekan Pio. Rekan Kadri juga apakah kemudian proses pendaftaran haji oleh Farhat ini oleh orang tuanya apakah merupakan tren umum yang
dilakukan di wilayah Maluku Utara? Menurut informasi yang Anda himpun, apakah memang menjadi tren untuk usia bangku SMP kemudian sudah ikut mendaftar atau seperti apa? Seperti gambaran di wilayah Maluku Utara sendiri. Ya, jadi rekan video yang dapat kami informasikan memang beberapa kami belum bisa memastikan apakah ini menjadi tren yang terjadi di Maluku Utara. Namun tadi kami sempat bertemu dengan beberapa jamaah haji di mana di kloter 17 ini ada sekitar 5 orang jamaah haji muda yang memang didaftarkan oleh orang tuanya di umur-umur sekitar sebelum beranjak dewasa, di mana mereka juga ini juga ada yang berangkat haji di usia muda dikarenakan sebagai jamaah haji pengganti, di mana orang tuanya ada yang mengalami wafat atau memang tidak bisa berangkat haji sehingga menggantikan atau mewariskan kursinya kepada anaknya. Seperti itu rekan Vio. Ya, rekan Kadri, kita juga mau menanyakan soal pandangan dari Farhad sendiri. Mungkin ketika Anda menghimpun soal sosok Farhad, apakah ia kemudian menyampaikan bagaimana pandangannya soal mungkin tantangan atau mungkin hambatan yang bisa saja dihadapi oleh calon jamaah seusianya, apalagi berbicara tentang mungkin persiapan fisik atau juga persiapan dari spiritual atau emosional mungkin. Bagaimana yang disampaikan beliau? Ya, benar rekan Vio terkait kondisi dari Farhad sendiri yang menyampaikan kepada kami dia agak sedikit takut dikarenakan dia tidak berangkat dengan orang tuanya, namun ada beberapa keluarga yang ia temani. Namun ia menyampaikan kepada kami bahwasannya terkait ketakutan ia akan melewati seluruh rangkaian ibadah haji. Sehingga ia mengatakan kepada kami bahwa beberapa hal yang telah ia sempatkan mulai dari rajin berolahraga di mana yang bahwa ibadah haji ini merupakan ibadah yang memerlukan kekuatan fisik termasuk juga kekuatan dari spiritual kita selama melaksanakan ibadah haji, di mana informasi yang kami himpun memang saat ini kondisi suhu cuaca di kota Mekah dan Madinah terus mengalami kenaikan suhu dikarenakan jumlah jamaah haji dari berbagai dunia terus berdatangan di dua kota suci umat Islam tersebut. Sehingga memang berdasarkan informasi yang kami peroleh, Kementerian Agama menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia agar selalu menyiapkan kesehatan fisik agar seluruh rangkaian ibadah haji di Arab nantinya dapat berlangsung baik dan lancar. Seperti itu rekan Vio. Oke, baik. Terima kasih rekan Kadri atas informasinya di sore hari ini. Tentu kami terus mengupdate bagaimana kesiapan dan juga proses keberangkatan dari calon jemaah haji, khususnya yang berangkat dari embarkasi Makassar. Selamat kembali bertugas rekan Kadri. Juga Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan tayangkan cuplikan liputan juga pernyataan dari Ketua Rombongan 5 Kota Ternate, Kloter 17 Maluku Utara atas nama Fahrudin Takuboya, dan juga pernyataan dari M. Farhatunisa selaku jamaah haji Maluku Utara. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ketika tiba nanti di Madinah, insya Allah itu belum terlalu ramai, Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
kegiatan selama di tanah suci, kemudian di situ juga direpresentasikan ini Pak Ketua Bidang ketika tiba nanti di Medina, insya Allah itu belum terlalu ramai, belum terlalu ramai. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma. Terus yang kedua, menunjang paspor kita. Ini Pak Ketua Bidang La syarika lak labbaik Allahumma. Ketika tiba nanti di Medina, insya Allah itu belum terlalu ramai, belum terlalu ramai. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kegiatan selama di tanah suci, kemudian di situ juga direpresentasikan ini Pak Ketua Bidang ketika tiba nanti di Medina, insya Allah itu belum terlalu ramai, belum terlalu ramai. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak labbaik Allahumma. Terus yang kedua, menunjang paspor kita. Ini Pak Ketua Bidang La syarika lak labbaik Allahumma. Ketika tiba nanti di Medina, insya Allah itu belum terlalu ramai. Yang minimal 100 juta rupiah. Kedua, umur baru masuk 23, 23 tahun. jadi baik di asal di maupun di Kesibukan usaha, Kak. Usaha, iya, ada usaha di rumah, toko-toko baju begitu. Iya. Dari 2022, Kak. periksa sebagian koper besar Bapak Ibu yang ada di belakang. Alhamdulillah insya Allah tidak ada Iya. yang kami ambil baik rokok paling Daftar haji sekitar 2 SMP kelas 1, Kak. Paling sekitar 2014 atau 13 kayaknya. Iya. bawaan Iya. lebih dari 200 batang rokok Apa, dan Kak? nanti diisikan oleh Sama orang tua. Iya. kami tidak bertanggung jawab. Yang beberapa kali kita ketahui di berita ada beberapa jamaah yang membawa Ya senang, alhamdulillah, tapi pasti masih ada rasa dilakukan
takut apa, tapi ya Bismillah saja. Iya. Kira-kira apa persiapan yang sudah dilakukan? Adalah pada Ya, saat yang persiapan dilakukan paling belajar manasik, dan tawaf. Itu kalau untuk fisik paling olahraga aja. Iya. apabila barangnya lebih dari 500 dolar, maka lebihannya itu digunakan Kalau doa paling terutama untuk orang tua, kesehatan, dan umur yang panjang. Kalau untuk diri sendiri ya paling diberi kemudahan dan kelancaran. Itu sama kesehatan juga, kesuksesan itu juga. Iya, dalam usaha, dalam apapun lah. Ya, iya sendiri. Omset. Ya, alhamdulillah lah, bisa menghidupi lah. Ya, alhamdulillah. Sekitaran itulah. Baik Pak, izin saya Kadri dari Tribun Timur. Namanya siapa Pak? Ya, saya Fahrudin Tukuboya dari kloter 17 asal Maluku Utara. Kira-kira kloter 17 ini ada berapa orang? Ini jumlahnya kloter 17 mungkin sekitar 400-an kali ya. Itu gabung dari Maluku Utara dan juga sebagian dari Sulawesi. Totalnya ada 3 kloter, 13, 15 dan 17, berjumlah 1076 jamaah. Nah, khusus untuk kloter 17 sekitar 300 lebih. Bagaimana sebelumnya itu Pak berangkat dari Maluku Utara itu pukul berapa? Kami tiba di sini tanggal 10 dan kemudian kami diistirahatkan sebentar di Wisma dan hari ini diterima secara resmi oleh panitia haji di embarkasi Ujung Pandang. Ya, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Namun ada beberapa teman kami yang terpaksa harus dipulangkan, mungkin 1 jamaah karena kondisi sakit. Pak, bagaimana sih prosesnya Pak saat ini sudah mau berangkat ke Tanah Mekah? Ya, alhamdulillah senang, sudah cukup lama kami menunggu. Jemaah-jemaah dari Maluku Utara cukup lama menunggu. Kalau di Ternate itu hampir 20 tahun. Ya, jadi kami sedih, terharu, bersyukur kepada Allah karena hari ini kami persiapkan untuk berangkat ke Madinah. Ya, kami tentunya mengharapkan doa dari keluarga, dari masyarakat Indonesia khususnya di Maluku Utara. Doakan kami sehingga perjalanan kami ini berjalan cukup lancar. Ya. Kami sehat-sehat karena di sana cukup banyak orang dengan suhu yang cukup tinggi. Nah, tentunya kita harapkan doa dari seluruh keluarga, para kerabat, gitu kan, untuk mendoakan kami para jemaah. Kami bisa menjalankan seluruh proses ibadah di Tanah Suci nanti. Ya. Kali ini Pak, nanti di lapas Kami persiapan malam ini pukul 3 subuh dan rencananya besok jam 7:10 insya Allah bertolak ke Madinah. Besok. Yang minimal 100 juta rupiah. Kedua, Umur baru masuk 23, Kak. Iya, 23 tahun. jadi baik di asal di maupun di Kesibukan usaha, Kak. Usaha, iya, ada usaha di rumah, toko-toko baju begitu. Iya. Dari 2022, Kak. periksa sebagian koper besar Bapak Ibu yang ada di belakang. Alhamdulillah insya Allah tidak ada Iya. yang kami ambil baik rokok paling Daftar haji sekitar 2 SMP kelas 1, Kak. Paling sekitar 2014 atau 13 kayaknya. Iya. bawaan Iya. lebih dari 200 batang rokok Apa, dan Kak? nanti diisi oleh Sama orang tua. Iya.
kami tidak bertanggung jawab. Beberapa kali kita ketahui di berita ada beberapa jamaah yang membawa Ya senang, alhamdulillah, tapi pasti masih ada rasa takut apa, tapi ya Bismillah saja. Iya. Kira-kira apa persiapan yang sudah dilakukan? Ya adalah pada Ya, saat yang persiapan dilakukan paling belajar manasik, pulang dan tawaf, itu kalau untuk fisik paling olahraga aja. Iya. apabila barangnya lebih dari 500 dolar, maka lebihannya itu digunakan Kalau doa paling terutama untuk orang tua, kesehatan, dan umur yang panjang. Kalau untuk diri sendiri ya paling diberi kemudahan dan kelancaran. Itu sama kesehatan juga, kesuksesan itu juga. Iya, dalam usaha, dalam apapun lah. Ya, ya, iya sendiri. Omset. Ya, alhamdulillah lah, guys. Bisa menghidupi lah. Ya, alhamdulillah. Sekitaran itulah. Demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 12 Mei 2025. Tribuners tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.